Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Fauzi Wahyudin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2020 kelas B. Nah, di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang materi SHU atau sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha di sini merupakan sisa hasil usaha dari sebuah koperasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi intinya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu sedikitnya itu apa sih itu koperasi. Nah, di sini koperasi merupakan sebuah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan atau dijalankan oleh seseorang. Nah, koperasi didirikan berdasarkan kepentingan dan asas yang ada dalam masyarakat. Dalam koperasi memiliki peran. Peran apa sih yang dimaksud? Yaitu peran sebagai anggota. Di sini anggota berperan memiliki peran sebagai yang pertama itu sebagai investor atau pemilik, dan yang kedua itu sebagai anggota itu sendiri. Nah, sebagai investor atau pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk berinvestasi. Selain berkewajiban untuk berinvestasi, anggota juga berhak mendapatkan hasil dari investasinya tersebut. Nah, yang kedua itu anggota berperan sebagai anggota itu sendiri. Maksudnya di sini anggota berkewajiban berpartisipasi di setiap transaksi bisnis yang ada di dalam sebuah koperasi. Nah, di dalam koperasi memiliki 3 asas. Apa saja sih asas-asas yang ada di dalam sebuah koperasi itu? Yang pertama itu asas demokrasi. Yang kedua, asas keadilan, dan yang ketiga itu asas transparansi. Di sini asas demokrasi yang dimaksud yaitu setiap anggota itu memiliki hak masing-masing dan memiliki hak masing-masing untuk menjalankan sebuah koperasi. Tapi yang hak masing-masing di sini itu tidak, maksudnya tidak masing-masing, tidak sendiri-sendiri, tetapi berkewajiban mengemukakan pendapatnya dalam menjalankan sebuah koperasi. Nah, yang kedua itu memiliki keadilan. Asas keadilan di dalam koperasi maksudnya tuh di sini setiap hasil usaha yang diperoleh dari sebuah koperasi harus dibagi rata dengan anggota atau ketentuan-ketentuan yang lainnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga itu transparansi. Maksudnya transparansi di sini anggota harus terbuka dalam menjalankan sebuah organisasi ekonomi koperasi di sini. Nah, maksudnya itu misalnya dalam pelaporan keuangan barang, anggota berhak memaparkan yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak mengada-ngada atau ditutup-tutupi lah, intinya seperti itu. Nah, di dalam koperasi itu pada akhirnya sebuah koperasi memiliki sisa hasil usaha. Nah, apa sih sisa hasil usaha di dalam sebuah koperasi itu? Nah, sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam 1 tahun. Maksudnya di sini tuh semua pendapatan yang diperoleh oleh koperasi dikurangi semua kewajiban, misalnya pajak, pengeluaran, dan yang lain-lain. Jadi contohnya misalnya pendapatan kok dalam sebuah koperasi dalam 1 tahun itu 200.000, terus dikurangi kewajiban, semua kewajiban yang dibutuhkan sebesar 100.000. Jadi sisa hasil usaha yang diperoleh dalam 1 tahun tersebut oleh koperasi itu sebesar 100.000. Nah, yang kedua kita masuk ke syarat pembagian SHU. Syarat pembagian SHU memiliki beberapa poin. Nah, yang pertama itu SHU atau sisa hasil usaha total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua,
persentase sisa hasil usaha anggota. Dan yang ketiga, total transaksi usaha. Yang keempat, total simpanan semua anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, bagian sisa hasil usaha untuk simpanan anggota. Yang keenam, bagian sisa hasil usaha untuk transaksi usaha. Dan yang ketujuh, total seluruh transaksi usaha. Jadi ini di sini tuh merupakan syarat-syarat pembagian SAU itu poin-poin penting yang harus ditinjau atau dilihat terlebih dahulu dalam pembagian SAU atau sisa hasil usaha. Nah, prinsip pembagian SAU dalam sebuah koperasi itu merupakan satu, berasal dari anggota. Maksudnya, karena di sini tuh pada hakikatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. Dan yang kedua, SHU anggota dibayar secara tunai. Maksudnya di sini tuh SHU anggota harus diberikan secara tunai guna pembuktian dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat. Dan yang ketiga itu, SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. Di sini maksudnya SHU yang dibagikan itu merupakan berdasarkan insentif dari modal dari investasi berdasarkan hasil transaksi para anggotanya. Dan yang keempat itu, SHU dilakukan transparan. Maksudnya itu proses dalam penghitungan dan jumlah yang dibagi harus diumumkan secara transparan atau terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi, sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif sisa hasil usaha koperasi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus perhitungan SHU. Nah, dalam rumus perhitungan SHU ada 7 poin yang ada dalam koperasi ini. Yang pertama itu cadangan perhitungan SHU itu untuk cadangan koperasi sebesar 35%. Jadi misalnya SHU yang kita peroleh dalam 100 tahun lagi. Dalam 1 tahun ini misalnya 100.000. Jadi untuk cadangan koperasi 35% itu ya sebesar 35.000 untuk sisa SHU yang diperoleh untuk cadangan koperasi. Dan yang kedua itu jasa anggota sebesar 40%. Nah, berarti di sini untuk jasa anggota yang berperan dalam pengembangan koperasi ini ya sebesar 40% itu berarti 40.000 misalnya dari 100.000 tersebut yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang ketiga itu dana pengurus. Dana pengurus di sini persentasenya sebesar 5%. Jadi misalkan dalam 1 tahun kita memperoleh 100.000, untuk dana pengurus, biaya dana pengurus SHU yang dibagikan itu sebesar 5.000. Dan yang yang keempat, dana pengelola. Nah, dana pengelola di sini juga sama seperti dana pengurus, yaitu sebesar 5%. Yang artinya untuk dana pengelola dalam sebuah koperasi itu dari 100.000 yang diperoleh dalam 1 tahun, dana pengelola yang didapat sebesar 5.000. Dan yang kelima, dana pendidikan. Dana pendidikan di sini merupakan dana pendidikan untuk sebuah pengelola koperasi. Yang di sini sama seperti sebelumnya, yaitu dana pengurus dan dana pengelola itu sebesar 5%. Dan yang keenam itu dana pembangunan sebesar 5%. Sama halnya seperti dana pengurus, dana pengelola, dan dana pendidikan. Dana pembangunan juga memiliki persentase dari pembagian sisa hasil usaha koperasi itu sebesar 5% juga. Nah, dan yang ketujuh yang terakhir merupakan dana sosial. Dana sosial di sini merupakan sama sih seperti dana pengurus, dana pengelola, dana pendidikan, dan dana pembangunan, yaitu persentasenya sebesar 5%. Yang artinya jika dalam 1 tahun pembukuan, maksudnya dalam 1 tahun koperasi itu berjalan memiliki pendapatan atau sisa hasil usaha koperasi sebesar 100.000, maka dana sosial itu mendapatkan SHU-nya itu sebesar 5.000. Nah, yang kita masuk ke yang terakhir yang merupakan perhitungan SHU yang diperoleh anggota. Nah, perhitungan SHU yang diperoleh oleh anggota itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jasa modal dan jasa penjualan. Nah, berdasarkan jasa modal, bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan yang di koperasi. Maksudnya itu dengan rumusnya seperti ini nih. Simpanan anggota atau jasa modal sama dengan total simpanan seluruh anggota dikalikan jasa modal. Nah, yang kedua itu jasa penjualan.
Yang kedua, jasa penjualan. Bagian SHU atau sisa hasil usaha yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi. Untuk menghitung ini kita bisa menggunakan rumus total penjualan seluruh anggota dikalikan jasa penjualan. Nah, mungkin segitu saja sedikitnya materi tentang sisa hasil usaha dari sebuah koperasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan atau bahasa yang tidak jelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.